Kenapa jadi ada 3 reksadana ya? Gue perasaan kemarin mau invest. Gue udah bilang sama Jason. Tapi gue kendala nih. Kenapa reksadananya ada 3? Gue gak ngerti ini reksadana isinya apa aja sih? Bedanya apa? Kayaknya dibanding gue lama-lama, gue mesti tanya aja deh langsung sama si Jason. Jess, gue mau tanya Jess. Itu kan gue mau invest kemarin. Ternyata gue ngeliat kok ada 3 jenis reksadana. Dan di masing-masing reksadana itu kayak kok ada banyak. Gue bingung, gue harus milih yang mana gitu. Lu bisa jelasin gak sih ke gue? Itu 3 jenis reksadana itu apa aja dan kira-kira menurut lu yang cocok buat gue yang mana? Yo, what's up bro? Oh, soal pertanyaan itu. Oke, gue bantu lu jawab ya. Jadi gini, kalau reksadana itu sebenarnya ada berapa jenis bro gitu. Nah, yang pertama ada yang namanya reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu isinya adalah mayoritas itu adalah obligasi jangka pendek atau deposito atau instrumen pasar keuangan lain. Itu mayoritasnya. 80% lah sekitar kurang lebih. Nah, 20%-nya lagi itu terserah. Itu instrumen di luar daripada itu juga nggak apa-apa. Jadi itu mayoritas intinya adalah obligasi jangka pendek atau deposito. Nah, gampangnya kayak gimana? Nah, gampangnya kayak gini. Sama, kemarin kan gue ngomong soal Hokben kan. Paket yang ada di Hokben. Nah, kan kalau paket itu ada daging ayam, ada sayur, ada nasi, ada, gue nggak tahu lagi, ada mungkin sayuran-sayuran beserta mayones gitu. Katakan gini, kalau reksadana pasar uang, gue lebih banyak di dagingnya lah. Oke, berarti proporsi dagingnya lebih banyak. Nah, proporsi karena dagingnya lebih banyak, sayurannya lebih sedikit, ininya nasinya lebih sedikit. Nah, pokoknya yang paling banyak itu adalah di dagingnya, gitu. Tapi proporsi yang lain tetap masih ada. Sama seperti ya tadi reksadana pasar uang. Walaupun mayoritas itu adalah eh, obligasi jangka pendek atau misalkan deposito, tapi masih ada beberapa instrumen lain juga di dalam selain daripada itu. Ya, seperti itu gambarannya. Nah, terus kalau untuk time frame-nya, bro, kalau untuk time frame-nya itu biasanya lo kalau mau invest di reksadana pasar uang, itu sekitar 1 sampai 2 tahun. Jadi kalau misalkan lo emang punya tujuan jangka pendek, ya nggak apa-apa, bagus aja ini, gitu. Terus juga satu lagi yang lo mesti ingat adalah tingkat resikonya itu rendah kalau untuk reksadana pasar uang. Karena setiap reksadana tuh punya tingkat resiko masing-masing, gitu. Kalau misalkan tingkat resikonya itu rendah, otomatis kan volatilitasnya tidak terlalu tinggi. Jadi lu ngambil dari 1 tahun, 2 tahun, kemungkinan besar itu masih profit. Seperti itu. Nah, yang kedua ada yang namanya reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap, bro, itu reksadana yang mayoritas isinya itu adalah obligasi. Nah, obligasinya itu nggak jangka pendek gitu. Bisa lebih daripada itu. Memang ada juga mungkin obligasi jangka pendek, tapi mayoritas isinya adalah obligasi. 20% itu bisa instrumen lain tuh. Nah, seperti itu. Sama halnya seperti tadi lah. Katakan yang tadi di reksadana pasar uang, kalau di Hokben-nya tuh dagingnya lebih banyak. Sekarang sayurannya lebih banyak. Nah, sayurannya lebih banyak, yang lain proporsinya jadi lebih sedikit nih. Kayak dagingnya lebih sedikit, nasinya lebih sedikit gitu. Tapi ya tetap ada proporsi itu gitu. Nah, sama seperti reksadana pendapatan tetap lain tadi kan, berapa persen mayoritasnya di obligasi dan sisanya masih ada instrumen lain. Itu gampangnya. Lalu kalau untuk time frame-nya biasanya itu sekitar 3 sampai 5 tahun gitu. Jadi kalau lo punya jangka waktu kayak 5 tahun, 3 tahun, lo mendingan reksadana pasar pendapatan tetap nggak apa-apa, bagus gitu. Karena memang cocok juga gitu loh, seperti itu. Dan satu lagi yang lo mesti ingat adalah tingkat resikonya. Jadi buat lo yang emang tipikal nggak terlalu berani ngambil resiko besar, tapi lo juga mau opportunity yang gede, ya in between lah ya, di tengah-tengah lah ya, lo bagusan reksadana pendapatan tetap gitu. Yang ketiga, ada yang namanya reksadana saham, bro. Nah, reksadana saham, lo kan juga lihat nih, kok apaan nih, reksadana saham ada banyak, itu seperti apa? Reksadana saham itu, mayoritasnya itu adalah di saham. 20% atau berapa persen sisanya, porsi kecilnya, itu masih ada instrumen lain. Bisa jadi obligasi, ya kan, bisa jadi instrumen pasar uang yang lain, kayak gitu. Nah, sama halnya seperti yang Hokben tadi, bro. Yang Hokben tadi, anggaplah kan kalau di reksadana pasar uang banyak daging. Kalau di pendapatan tetap lebih banyak di sayur.
Nah, ini lebih banyak mungkin di nasinya. Nah, yang lainnya lebih sedikit. Kayak gitu. Jadi, proporsinya itu lebih banyak di nasi nih. Kita anggap seperti itulah ya. Ya udah, gitu. Itu reksadana saham. Kurang lebih mayoritas isinya itu saham. Seperti itu. Dan untuk time frame-nya, biasanya, lo kalau mau invest 5 sampai 10 tahun, menurut gue sih itu bagus-bagus aja, gitu. Justru cocoknya seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya reksadana saham tuh lebih volatile, jadi lebih naik turun gitu. Lo harus siap dengan volatile tersebut gitu. Jadi lebih baik lo jangka waktu 5 sampai 10 tahun biar hasilnya lebih maksimal. Kayak gitu. Dan untuk profil resikonya atau misalkan resikonya itu buat yang tinggi, Bro. Karena gini, memang jangka waktunya panjang ya, tapi kan di jangka waktu yang pendek itu naik turunnya juga dahsyat gitu kan. Takutnya kalau lu emang nggak berani ngambil risiko gede, lu tiba-tiba udah nyairin sebelum waktunya, dan itu yang tidak diharapkan. Jadi lu harus sesuaiin dulu tuh time frame dengan profil resiko lu gitu loh. Lu tipikal orang seperti apa? Nanti kalau udah dapat lu bisa invest. Gimana sejauh ini? Lu udah ngerti belum? Oh, gitu ya. Iya, iya, iya. Gue jadi ngerti sekarang. Berarti 3 jenis reksadana itu buat tipikal orang yang resikonya beda-beda ya, gitu. Tergantung dari kita resikonya apa ya. Terus juga kira-kira jangka waktunya berapa ya. Thank you banget, Jess. Thanks. Gue jadi ngerti sekarang kan. Tapi gue kan mau invest nih. Sebenarnya gue harusnya rutin atau gimana sih, Jess? Maksudnya, apakah gue setiap bulan harus nyisihin? Atau emang kayak gue sekali aja udah? Gitu. Menurut lo gimana, Jess? Oke. Good, 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 bro. Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan juga yang sering sih gue denger gitu dari temen-temen gue juga gitu. Tentang kira-kira bagusnya satu kali invest aja atau rutin aja setiap bulan. Menurut gue adalah rutin sebenarnya. Dua-duanya punya plus dan minus gitu kan. Bagusnya rutin. Karena pasar itu atau misalkan instrumen itu tidak selalu naik terus gitu. Bisa jadi dia begini kan, bisa jadi naik turun. Nah, kalau di saat-saat seperti itu menurut gue lebih baik lu rutin gitu. Karena misalkan gini, lu dapat gaji, lu sisihin. Lu dapat gaji, lu sisihin. Jadi no brainer aja, lu sisihin aja. Ujung-ujungnya lu dapat harga rata-rata dan ya udah oke gitu. Dan lu dapat hasilnya juga baik gitu lah ke depannya. Seperti itu. Tapi kalau lo misalkan emang punya rezeki banyak, lo taruh dalam satu waktu, nggak apa-apa, gitu. Lo tungguin sampai berapa tahun kemudian, sampai jangka waktu lo udah oke, baru lo tarik. Itu nggak apa-apa juga, bro. Ya, semua terserah lo, gitu. Lo tipikal orang yang seperti apa, terus tujuan lo apa, gitu. Lo sesuaiin aja lah sama tujuan lo kayak gimana. Gimana? Udah ngerti? Oke, oke, oke. Nah, gue sekarang jadi ngerti nih. Thank you banget, bro. Gue jadi ngerti banget nih soal investasi juga, terutama reksadana. Sorry ya, kemarin gue belum jadi untuk mulai invest. Nah, sekarang tapi gue udah mulai invest nih, mau mulai invest nih. Thank you banget ya, bro ya. Nanti kalau gue ada pertanyaan lagi, gue tanyain ke lu, nggak apa-apa kan? Oke, oke, siap, siap, siap. Nanti kalau lo ada pertanyaan, nggak apa-apa, lo tanya aja ke gue. Gue mah santai aja, gue bakal jawab terus. Oke? Oke, siap. Thank you banget, bro. Oke, sip.